Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini merupakan rangkaian video terakhir tentang perpindahan gua ke Apple ecosystem. Cuma kebetulan emang gua belum sempet juga buat beli si MacBook ya, karena emang keterbatasan budget. Jadi di sini gua bakal nge-review mengenai pelengkap dari ekosistem Apple tersebut. Jadi kalau misalkan Galaxy atau Samsung itu punya yang namanya Galaxy Buds, nah si Apple itu punya yang namanya Apple AirPods. Dan kalau sebelumnya gue pakai Galaxy Buds Live sebagai pelengkap dari ekosistem Samsung gue, kali ini gue pakai pakai AirPods Pro yang sebenarnya nge-compete langsung dengan Galaxy Buds Pro. Harganya sendiri AirPods Pro ini kalau kalian beli di offline store itu harganya sekitar 3,8 sampai dengan 3,9 jutaan. Itu yang pakai garansi resmi lah istilahnya. Seperti itu. Dan untuk varian warnanya sendiri seperti AirPods 1 ataupun AirPods 2, dia cuman ada satu varian warna, yaitu warna putih glossy seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli yang warna lain, sorry banget, dia cuma ada satu varian warna. Gak kayak kompetitornya yang punya beberapa versi atau varian warna. Oke, sekarang sebelum gue mulai video kali ini, jangan lupa untuk dukung Koko Jojo juga dengan cara klik tombol like dan klik tombol subscribe ya, serta klik tombol share ya. Dan gue juga ada taruh link pembelian di bawah kalau misalkan kalian berminat untuk beli si AirPods Pro ini. Oke, sekarang kita langsung aja mulai videonya secara desain. Secara desain AirPods Pro ini sebenarnya sedikit lebih besar dibandingkan dengan AirPods 1 ataupun 2 dari casingnya. Cuma untuk earbuds-nya itu sedikit lebih kecil dibandingkan dengan AirPods 1 maupun AirPods 2. Oke, dan di sini untuk AirPods Pro ini desainnya tuh lebih memanjang ke samping ya, jadi dia nggak manjang ke atas seperti itu. Dan untuk casingnya sendiri, di sini ada satu indikator LED, lalu di belakang dia ada engsel warna silver atau warna metal gitu, metal doff, dan ada tulisan Designed by Apple in California dan Assembled in Vietnam. Serta di bawahnya ini ada tombol untuk pairing. Lalu untuk di bagian bawah dia ada konektor ke charger Lightning. Jadi dia bukan connect ke charger Type-C ya, seperti itu. Oke, untuk metode pembukanya juga cukup sama dengan AirPods 1, AirPods 2, cukup buka tutup atasnya aja. Dan di sini untuk earpods-nya sendiri atau AirPods-nya sendiri secara desain seperti yang udah gue sebutkan sebelumnya, dia sedikit lebih kecil atau lebih pendek dibandingkan dengan AirPods 1 maupun AirPods 2. Dan di sini kalau desainnya dia juga sudah menggunakan ear tips yang dari bahannya itu dari bahan karet. Jadi dia menawarkan lebih banyak isolation suara gitulah ya, dan ini nantinya akan berpengaruh banget ke noise control dari si Apple AirPods Pro ini. Dan di sini dia ada lubang buat mikrofon dan juga dia ada dua sisi, 1 dan 2. Terus di sini juga ada, ini mestinya fungsinya buat ngedetect dia lagi tercolok ke kuping kalian atau enggak, seperti itu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke build quality dari AirPods Pro ini. Secara build quality sebenarnya dia nggak terlalu jauh berbeda dengan AirPods sebelumnya. Masih menggunakan bahan plastik glossy, dan bahan plastik glossy ini yang perlu kalian aware adalah hati-hati karena ya cukup mudah untuk baret. Cuman yang gue seneng si bahan plastik glossy ini nggak fingerprint magnet seperti itu. Cuman tetap aja sih kalau menurut gue better kalian pakein casing buat si AirPods Pro ini. Oke, terus juga untuk build quality tambahan lainnya, sebenarnya dia ada satu fitur di websitenya dibilang dia itu IPX4, dimana dia tuh sweat and water resistant. Jadi dia resist terhadap keringat dan juga terhadap air. Jadi semisal kalian pakai earpods ini atau AirPods ini buat olahraga, ya dia at least sudah sweat and water resistant. Jadi cukup bisa kalian pakai di mana-mana. Dan juga karena dia menggunakan ear tips yang bahannya karet, ini menawarkan kayak lebih nyantol lah di kuping kalian, gak gampang jatuh kalau bahannya plastik seperti itu. Oke, sekarang gue bakal ngebahas mengenai fitur-fitur yang menyebabin gue keracunan sama si AirPods Pro ini. Yang pertama itu udah pasti fitur Apple Environment ya, dimana dia tuh terintegrasi dengan cukup baik ke iPhone kalian, iPad, Apple Watch, ataupun ke MacBook kalian. Di sini cukup dengan kalian ngebuka tutup dari AirPods kalian, dan dia bakal langsung terkoneksi ke iPhone kalian maupun ke iPad kalian. Di sini walaupun di iPad yang nggak muncul notif, tapi di sini udah kelihatan kalau si AirPods Pro terkoneksi ke iPad kalian. Dan di sini cukup dengan nantinya kalian pakai si AirPods kalian dan kalian buka aplikasi music.
Di sini si AirPods itu langsung ke detect, even di iPhone kalian ada tulisan sudah terkoneksi ke AirPods Pro kalian, dan di iPad kalian juga udah ada notif terkoneksi ke iPad kalian. Di sini cukup dengan ngeplay doang dan dia bakal langsung ngeplay music ke AirPods Pro kalian, seperti itu. Terus semisal kalian pengen ganti device dari iPad, jadi ngeplay music di iPad, kalian pengen ganti untuk ngeplay music ke iPhone 13 kalian atau ya iPhone kalian generasi berapapun, itu cukup di sini kalian cek dulu dia udah terkoneksi ke AirPods Pro, dan di sini dia bakal langsung ngeplay ke AirPods Pro kalian. Cuma biasanya tuh nanti akan ada tulisan AirPods Pro connected, seperti itu. Dan di sini ketika misalkan kalian lagi nggak ngeplay music di salah satu device kalian, itu dia bakal langsung ngeplay ke salah satu device yang kalian pencet play. Seperti di sini gue nggak play, gue pencet di iPhone gue, langsung dia ngeplay ke AirPods Pro gue ini, seperti itu. Nah, terus juga dia sebenarnya cukup terintegrasi baik dengan Apple Watch-nya tadi. Jadi ketika misalkan di Apple Watch kalian ini kalian pengen ngeplay music, cukup kalian pencet di sini, jangan ke tab iPhone, jadi di back dulu aja di song. Jadi misalkan kalian nggak bawa iPhone kalian atau iPad kalian, cukup play ke sini, nanti tinggal dipilih aja seperti itu. Dan di sini dia bakal nge-prompt buat connect ke AirPods Pro kalian. Dan ini prosesnya nggak makan waktu lama lah, cukup simple gitu. Dan yaitu salah satu hal yang menjadi faktor utama kenapa gue decide buat ganti ke si AirPods Pro ini. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke fitur-fitur yang sebenarnya bisa kalian atur dari AirPods Pro kalian. Dan cara mengaturnya cukup pilih ke setting, terus pilih ke Bluetooth, dan pilih AirPods Pro kalian ini. Di sini yang pertama fiturnya ada namanya noise control, di mana di sini ada 3 pilihan, noise cancellation, off, dan juga transparency. Di sini untuk off ataupun transparency itu bisa kalian pakai ketika emang kalian pakai satu device aja. Cuma untuk masuk ke noise cancellation itu kalian harus pakai dua-duanya ya. Jadi emang namanya fiturnya noise cancellation, kalau kalian nggak pakai dua-duanya ya tetap akan ada salah satu suara yang masuk, seperti itu. Dan di sini langsung si fitur noise cancellation-nya itu bisa kalian pilih. Di sini untuk fitur noise cancellation itu berguna buat kalian yang pengen fokus ngerjain kerjaan kalian, gak pengen diganggu. Karena ini dia bakal ngeblok suara-suara background noise yang masuk ke kuping kalian. Walaupun gak benar-benar semuanya diblok. Cuman ini bisa gue bilang hampir 80% suara-suaranya itu terblok yang masuk ke kuping kalian. Dan di sini ketika gue ngomong, gue juga masih berasa cukup jelas lah. Jadi kalau misalkan kalian ngomong terus gak ada feedback suaranya kan berasa aneh. Nah, di sini ketika gue ngomong dan di sini berasa feedback suaranya cukup oke, jadi gue kayak berasa ketika ngomong masih cukup normal. Lalu untuk tadi suara-suara yang nggak berhasil diblok itu biasanya adalah suara-suara orang, cuman ya walaupun nggak berhasil diblok seluruhnya, cuman dia suaranya jadi cukup kecil, jadi ketika kalian pakai ke noise cancellation ini mestinya nggak terlalu terganggu banget, seperti itu. Terus lanjut ke menu yang namanya transparansi. Nah, transparansi ini sebenarnya bisa kalian pakai kalau kalian lagi commute atau mungkin misalkan kalian lagi pengen dengerin suara dari AirPods kalian maupun suara dari lingkungan sekitar kalian. Dan mungkin yang paling bener ya, maksudnya yang paling mungkin bisa menceritakan situasinya adalah ketika kalian lagi commute atau lagi naik kendaraan umum, dimana misalkan kalian masih pengen tetap dengerin pengumuman udah berhenti di bus stop mana atau MRT station mana. Jadi kan agak rese aja ya kalau misalkan kalian udah commute pagi-pagi terus telat gara-gara kelewatan stasiunnya, kayak berasa bete. Nah, si transparency mode ini berfungsi buat masukin suara dari background kalian sehingga kalian masih tetap bisa ngedengerin suara lingkungan sekitar kalian dengan menikmati suara musik yang di-play ke AirPods kalian. Terus lanjut di sini juga kalian bisa nge-custom untuk function ketika kalian press and hold ya. Cuman kalau ketika kalian press, double press itu nggak bisa, atau triple press itu nggak bisa kalian atur atau kalian custom. Di sini yang bisa kalian custom cuman press and hold AirPods, di mana itu bisa kalian custom antara left and right. Dan ketika masuk di sini ada 2 pilihan doang sebenarnya, noise control dan juga Siri. Jadi ketika kalian pilih noise control dia bakal ngeganti antara noise cancellation, transparency ataupun off. Cuman kebetulan yang off-nya gue matiin. Terus kalau misalkan kalian pilih ke Siri, ini nggak ada pilihan karena dia bakal nge-trigger Siri doang, seperti itu. Terus lanjut ke fitur selanjutnya ada namanya Automatic Ear Detection. Nah, fitur ini nyala, kenapa? Bukan kenapa sih, ya nyalanya udah pasti gara-gara gue nyalain. Fitur ini ketika nyala, dia tuh bakal
kayak autoplay sama auto pause musik kalian ketika kalian lepas atau pasang earphone atau AirPods kalian. Jadi sih misalkan gue play musik gue, dia bakal tetap nge-play, dan ketika nantinya gue copot, dia tuh bakal auto pause di si music apps-nya ini, seperti itu. Terus gue pasang lagi, dia bakal langsung nge-play si music yang gue play sebelumnya. Oke, terus sekarang gue bakal lanjut ke fitur lainnya yang gue seneng dari AirPods Pro ini. Itu ada namanya spatial audio, walaupun sekarang masih agak berasa gimmicky karena nggak semuanya bisa. Dengan ada fitur spatial audio ini memungkinkan kalian buat ngedengerin, biasanya kan yang kalian dengerin itu adalah stereo. Jadi kalau misalkan nanti file support, itu kalian bisa ngedengerin dalam bentukannya tuh mungkin yang paling best describe tuh kayak Dolby Atmos gitu. Jadi kayak kalian benar-benar ngedengerin suara ada di sekeliling kalian gitu, dari belakang, dari atas, seperti itu. Cuman untuk sekarang masih berasa agak gimmick karena ya emang belum semuanya bisa lah menggunakan si spatial audio ini, seperti itu. Terus di sini dia juga yang penting itu adalah Find My Network. Jadi ini sebenarnya juga ada di Galaxy, dimana Find My Network ini memungkinkan ya kalian buat nyari si AirPods kalian kalau misalkan kalian hilang. Ya sebenarnya ini fiturnya ada juga mestinya di AirPods lainnya. Jadi dengan ada fitur Find Network ini, kalau misalkan kalian ketinggalan AirPods Pro kalian tuh, kalian bisa cari tahu AirPods Pro kalian ada di mana. Jadi at least masih lebih ada banyak harapan lah AirPods kalian yang hilang itu ketemu, seperti itu. Oke, terus fitur selanjutnya yang gue juga cukup seneng di sini adalah dia juga ada support MagSafe. Cuman ya nggak semua casingnya, jadi itu cuman beberapa yang emang setahu gue rilis di tahun 2021 atau 2022 itu yang udah dapat casingnya support MagSafe. Jadi si wireless chargingnya tuh nggak terlalu berasa gimmicky. Dan kebetulan varian yang gue punya ini adalah varian yang ada MagSafe. Jadi ketika misalkan baterainya habis ya sebenarnya bisa juga gue koneksin wireless charging ke MagSafe charger gitu, ya either charger atau ke power bank, seperti itu. Oke, untuk AirPods Pro ini juga sebenarnya bisa kalian pair ke laptop Windows ataupun ke ponsel Android kalian. Cuman ketika gue coba pair, itu gue berasa ada sedikit penurunan kualitas suara lah. Nggak sebagus ketika gue pair ke iPhone. Jadi itu cukup possible. Cuman kalau misalkan kalian pengguna Windows dan pengguna Android dan mungkin nggak pakai Apple device, jadi rasanya kayak agak sayang aja kalau kalian pakai si AirPods Pro ini. Oke, sekarang gue bakal ngejelasin beberapa hal yang bikin gue sebenarnya agak bingung. Kok bisa kurang gitu di AirPods Pro ini? Yang pertama sebenarnya adalah secara daya tahan baterai. Secara daya tahan baterai ya sebenarnya si AirPods Pro ini daya tahannya cukup oke. Cuman secara spec-wise dia tuh daya tahan baterainya ada di bawah AirPods 3 gitu. Jadi mungkin kalau kalian nggak terlalu perlu ANC atau transparency, itu dan kalian lebih perlu baterai, kalian mungkin bisa prefer untuk carinya si AirPods 3 yang harganya sedikit lebih murah lah dibandingkan dengan AirPods Pro ini. Terus juga di sini kekurangannya mungkin buat beberapa orang, dia menggunakan port namanya Lightning port yang sama dengan iPhone 13 kalian, dimana portnya itu nggak sama dengan yang ada di iPad. Jadi kalau misalkan kalian dari Android terus kalian ya pengen pelan-pelan pindah ke ekosistem Apple, yang perlu kalian pastiin adalah dia pakai Lightning. Cuman sebenarnya kalau kalian udah pakai iPhone ya kabelnya sebenarnya bisa sharing sih sama kabel iPhone kalian, seperti itu. Cuman ya mungkin kalau kalian biasa pakai lebih dari satu kabel ya agak rese aja, jadi kabel yang kalian pakai cuman bisa satu, maksudnya nggak bisa kalian cas dalam satu waktu, hanya satu device saja, seperti itu. Terus juga di sini sebenarnya mungkin gara-gara MagSafe-nya baru diimplement ya ke AirPods Pro ini. Jadi ya sebenarnya di pangsa-pangsa TWS yang cukup premium itu biasanya kalian cukup mudah lah buat nyari custom case. Cuma kebetulan beberapa custom case yang gua coba cek itu dia belum support MagSafe gitu sih. Jadi kayak ya buat kalian yang pakai MagSafe dan pakai casing ya mungkin akan agak sedikit repot buat ngecas kalau pengen pakai MagSafe kalian. Dan ya mungkin harapan gue kedepannya akan lebih banyak lah casing yang udah support MagSafe buat si AirPods Pro ini. Terus juga sebenarnya salah satu kekurangan lainnya buat di harganya dia yang cukup bombastis, itu sebenarnya secara kualitas audionya tuh nggak sebagus dengan yang ada di pangsa pasarnya dia.
Cuma mungkin emang yang dia tawarin adalah secara fitur konektivitas ke Apple ecosystem yang cukup mudah seperti itu. Jadi kalau kalian nyari yang kualitas suaranya oke di pangsa harganya, sebenarnya ada beberapa yang lebih oke lagi dibandingin ini. Cuma mungkin emang secara target marketnya bukan audiophile, jadi ya rasanya itu cuman kayak salah satu hal yang perlu kalian aware ketika kalian beli ini. Jadi bukan benar-benar weakness-nya banget seperti itu. Oke, in conclusion pendapat gue mengenai AirPods Pro ini, sebenarnya AirPods Pro ini cocok buat siapa? Ini cocok banget buat kalian yang anti repot-repot klub gitu. Jadi kalau kalian udah pakai Apple device dan kalian nggak mau pakai TWS yang repot, koneksiinnya lah, ya AirPods Pro ini bisa jadi salah satu pilihan. Terlebih kalau misalkan kalian emang ngincar kualitas suara, rasanya dibandingin dengan AirPods 1, 2, 3, ini adalah yang terbaik. Jadi kalau kalian perlu anti repot-repot klub dan juga kalian pengen kualitas suara terbaik di anti repot-repot klub itu, rasanya sih pilihan gue akan jatuh ke si AirPods Pro ini. Cuma mungkin kalau misalkan kalian sebenarnya nggak terlalu peduli lah dengan masalah konektivitas gitu ya, dan kalian lebih mentingin kualitas suara, menurut gue sih TWS yang lebih baik itu adalah Sony yang WF-1000XM3 atau XM4 gitu. Itu masih jauh lebih menarik sih dibandingkan dengan AirPods Pro ini. Gimana pendapat kalian mengenai AirPods Pro ini? Bisa langsung kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Cara gimana? Dengan klik tombol like, klik tombol subscribe ya, dan klik tombol share ya kalau video ini membantu. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye!